الاستفادة والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih tentang wahyu, tapi seperti biasa atau seperti yang tadi sebelum kita mulai, tahu bagaimana cerita wahyu. Kita belum selesai karena selama 23 tahun tentang wahyu itu, atau selama 20 tahun ada berapa hal atau berapa cerita yang atau yang jadi tentang wahyu atau cara wahyu, atau ya mungkin bilang campur hal manusiawi sama hal wahyu. Sampai sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim sudah faham ini wahyu atau ini salah manusiawi, atau mungkin bilang sifat manusia yang ada di dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi kamu Ustaz di cerita Bani apa? Siapa itu? Bani Ubayrak di halaman 33. Itu di bagian terakhir. Itu cerita Bani Ubayrak. Cerita Bani Ubayrak di dalam bahasa Arab itu dalam satu hari mereka kayak bilang di dalam istilah kita menipu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan sesuatu yang mungkin tidak benar, itu mencuri atau macamnya, tapi lidah mereka fasih. Itu di hadis lain Rasulullah SAW di buku fikih jelasin masalah ini, bilang atau bersabda, jika ada yang datang kepada saya, dia bisa menjelaskan sesuatu sampai saya hukum atau kasih atau beri yang dia minta dari saya, hati-hati, karena saya manusia. Jika saya kasih berarti kasih yang salah, atau yang mungkin bilang yang haram, atau mungkin bilang yang bukan haknya. Yang saya beri itu beri dari neraka, dari sesuatu dari neraka atau dari api. Hati-hati. La ya'tini ahadukum qad yakuna alhan min sahibih. Alhan itu maksudnya fasih. Ini kita lihat di anak kita, di keluarga kita, di murid kita. Jika ada fulan yang melakukan salah, bilang sama beliau, tanya kenapa, dia kasih alasan-alasan sampai kamu sudah lewat. Ada yang lain diam. Rasulullah bilang sama sahabat, jangan seperti itu. Jika ada yang lidahnya seperti itu, bisa berlawang sampai saya kasih sesuatu, itu walau saya kasih, jangan fikir ini sudah benar, saya sudah benar, atau saya selamat. Rasulullah bersabda, jika jadi seperti itu, berarti aku kasih sesuatu dari api neraka. Ini mereka melakukan seperti ini. Kita bisa baca ceritanya langsung Ustaz. Wa minal ma'ruf, coba sebagaimana kamu bilang. Sebagaimana diketahui, Bani Ubairik pernah memberikan laporan palsu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kasus pencurian. Mereka lontarkan tuduhan palsu kepada orang lain dengan maksud melindungi si pencuri yang sebenarnya dari keluarga Bani Ubairik sendiri. Ya, ini lihat orangnya sudah melakukan salah. Tapi mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya kasih ya Rasulullah, ini anak, ini itu. Maksudnya kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam hukum syar'i, biar kita faham kenapa di beberapa negeri yang Muslim tidak potong tangan orang yang mencuri. Karena
Syaratnya atau rukun hukum tersebut, ini mungkin ada yang tidak suka ini, tapi hukum fikih jika kita masuk ke hukum seperti itu baru paham, oh kenapa, bagaimana. Syaratnya itu contoh, saya kasih contoh. Kamu punya motor taruh di depan rumah tapi taruh kuncinya atas. Masuk rumah, tidur. Orangnya datang, lihat kunci, nyala motor, pergi. Berarti ini betul mencuri, dia dapat dosa, tapi tidak di dalam hukum syar'i tidak boleh potong tangannya. Hmm. Kenapa? Karena ada yang kurang dari kamu. Ya, kunci kamu di rumah, kunci kamu di rumah, gerbang kamu tutup, dia masuk, bawa kunci atau seperti biasa ini baca atau itu kuncinya. Ini kita bisa bilang harus potong tangan. Ada satu lagi, saya sama Fulan beli motor. Saya belum bayar atau tidak bayar. Dia datang atau ketemu di jalan, ambil motor tersebut. Ini tidak mencuri, tidak boleh potong. Ada beberapa hukum. Tadi yang hukum ini masalah di masalah mencuri. Masalah zina juga. Masalah zina, nggak ada empat saksi. Ya lihat syaratnya harus mereka lihat mereka lagi melakukan hal tersebut. Bukan di satu kamar enggak. Ya, harus mereka tidak pakai baju, lihat lagi melakukan zina ya yang benar ini. Bukan video atau palsu atau gambar, enggak. Orangnya langsung. Ini tidak ada di awal Islam. Ulama bilang dari awal Islam sampai saat ini belum pernah dapat empat saksi yang lihat hal seperti itu. Jadi jika dia orangnya bilang aku melakukan itu harus tiga kali juga. Jika dia bilang hari ini aku melakukan ini karena ini ya oke. Waktu mereka datang bawa kamu di hadapan hakim dia bilang enggak saya kemarin bilang itu karena mereka pukul saya mau biar selamat dari pukul. Berarti tidak boleh. Di hari yang kemudian atau di pertemuan yang kemudian itu sidang yang kemudian dia bilang iya betul mereka mau bawa ke tempat kisas atau tempat hukum itu dia bilang enggak karena kemarin saya takut berarti tidak bisa ini hukum syar'i seperti ini masalah mencuri sama orangnya salah orangnya ini kaya bukan kaya aslinya sudah orangnya sudah bilang aku mencuri tapi mereka membela anaknya seperti biasa, keluarganya kasih alasan ini itu. Rasulullah ikut mereka karena di dalam hukum syar'i kita ikut zahir. Ya, bisa Rasulullah bisa dapat wahyu bilang sama beliau ini fulan mencuri, tapi enggak. Kadang-kadang harus kita atau Allah Ta'ala kasih tahu atau ngajarin Nabi Muhammad SAW cara yang jelas biar kapan kita kasih hukum yang benar atau tidak. Lanjut ini terus. Sehingga membuat Rasulullah SAW percaya bahwa Hmm. si pencuri yang sebenarnya itu tidak bersalah. Qatadah bin Nu'man sangat menyesal atas kepercayaan Rasulullah kepada Bani Ubairik Ya yang kenapa kata ada? Karena dia yang bilang. Dia yang bilang, wahai Rasulullah, ini fulan, anak Bani Fulan ini yang melakukan atau ambil harta orang. Tapi karena mereka lidahnya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi karena Rasulullah bilang lidahnya fasih. Bisa jelasin, bisa ya sampai saya percaya. Di antara murid saya di pondok, di sekolah, di kita ada yang fulan masuk atau bilang ya Syekh saya melakukan ini karena itu padahal sudah salah-salah. Tapi karena dia bisa lidahnya bagus, orang Arab bilang lidahnya manis, kasih kata-kata yang bagus, saya percaya diam sudah selesai. Ini Rasulullah bilang mereka seperti itu melakukan. Tapi Rasulullah percaya sama mereka. Ya, tidak kayak tegur sama Qatadah. Kenapa kamu menuduh orang? Terus apa yang terjadi? sampai Rasulullah membenarkan tuduhan terhadap orang yang tidak bersalah. Hmm.
Kepada Qatadah Rasulullah berkata, "Hai Qatadah, aku tidak percaya kalau di antara keluarga yang sudah dikenal keislaman dan kebaikannya yakni Bani Ubairik menuduh orang melakukan pencurian tanpa diperkuat dengan pembuktian." Beberapa saat kemudian turunlah firman Allah dalam An-Nisa 105-106, "Janganlah engkau menjadi lawan orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ya jelas ini Ustaz Raski. Sudah Ya, jelas. Syekh. Apa itu yang jelas? Setelah Rasulullah ikut mereka, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ini dari bukti dari kisah ini apa? Wahyu itu tidak ada ini fulan Rasulullah yang mungkin kita manusia bilang oh sudah fulan bilang seperti itu ikut aja. Guru saya sudah bilang seperti itu ikut aja. Atau mungkin bilang pemimpin kita bilang itu ikut aja. Enggak. Yang salah salah. Yang tidak boleh tidak boleh. Ya Rasulullah setelah mengetahui itu kayak seperti minta maaf dari Qatadah. Ini faidatul wahyu atau mungkin kita bilang wahyu itu mungkin dia lihat ini Rasulullah sudah jadi diam. Enggak. Terus lanjut. وإذا عددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدنا الوحيد على وعيه ظاهرة الوحي إلى وعددنا اقتناعه الشخصي وسيلتنا الوحيدة لفصل ذاته. Jadi dari cerita ini Rasulullah terima. Rasulullah terima cerita atau bantuan atau bilang melindungi mereka kepada orang yang mencuri. Rasulullah terima. Ini namanya hal syakhsi. Hal syakhsi manusiawi. Ya, mereka bilang enggak, buktinya gini ya terima. Sudah terima. Tapi setelah wahyu turun, ya itu namanya pisah sifat atau hal manusiawi sama hal wahyu. Di hal manusiawi terima, di hal waktu wahyu datang sudah habus atau cancel atau tidak terima hal tersebut, jelasin sama sahabat ini salah atau mereka ahli khianat atau orangnya mencuri. Terus lanjut, qal لا إله إلا الله فها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم مقتنعا من خلال ما بين بأن التنزيل القرآني مصحوب بإمحاء إرادته وانسلاخه منه حتى ما بقي له عليه السلام خيارا فيما ينزل إليه ينقطع فقد يتابع الوحي ويمحى إن الوحي ينزل على قلبه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة. Nah, yang paling ajib di yang berikutnya itu wahyu itu di setiap saat turun kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita kemarin jelasin. Waktu mereka bilang, wahai Rasulullah, kita tulis semuanya yang keluar dari mulutmu. Rasulullah bilang, ya tulis. Demi Allah yang keluar dari mulut saya, wahyu. Tapi kadang-kadang ada hal yang seperti ini. Yang tadi seperti kita bilang kemarin korma. Pohon korma bagaimana. Ini cerita yang kedua, ini masalah orang yang mencuri. Seharus ini Rasulullah ucapannya wahyu. Berarti dia membela atau terima Bani Ubairik itu jadi wahyu. Enggak. Ini Rasulullah pisah di antara hal-hal yang wahyu sama hal yang mungkin bilang hal manusiawi atau fahamannya sendiri. Innahu la yawi ila firashihi fama yakad yaghfur. Coba lanjut Ustaz. Lanjut terus innal wahyi sesungguh wahyu itu di mana sesungguh wahyu setelah ayatnya? Hmm. Yang bagian mana, Syekh? Di halaman 34 coba itu. Oh, setelah ayatnya, Syekh. Ya. Dengan turunnya ayat tersebut, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Di Wasallam bawahnya, di di bawahnya. bawahnya. Kalau kita teliti secara seksama, kita pasti mengetahui bahwa Rasulullah SAW merupakan satu-satunya orang yang paling sadar dan memahami benar segi kenyataan wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau. Hmm. Keyakinan demikian itu dapat kita pandang sebagai dalil untuk menarik kesimpulan Hmm. bahwa urusan pribadi beliau terpisah dari wahyu.
Juga seperti yang kami utarakan, Rasulullah benar-benar yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau benar bebas dari bercampurnya dengan keinginan pribadi dan Hmm. terlepas sama sekali dari tabiat beliau sebagai manusia. Hmm. Terus bagian yang di bawah wahyu turun ke Wahyu turun ke dalam hati Rasulullah SAW kapan saja. Kadang-kadang di saat beliau sedang berada di tempat tidur, beberapa saat beliau seolah-olah pingsan sejenak, kemudian dilihat bangun. saat tidur ya saat tidur itu hadisnya sahih. Aisyah, dari Khadijah, dari beberapa istri Nabi Muhammad SAW. Nanti kita belajar di buku ini namanya Al-Firashi, Al-Wahyi Al-Firashi. Al-Firashi itu dari firash, kasur. Rasulullah sudah atas kasur, mau tidur. Seperti biasa, kita manusia. Ya, dapat wahyu. Ya, dapat wahyu beda-beda. Dari hadis-hadis beda. Ada wahyu yang gembira, seperti hadis Ummu Salamah. Ada hadis yang mungkin bilang keadaan atau Rasulullah kasih tahu tentang umatnya yang nanti di akhir umat zaman. Hadis yang mungkin bilang serem. Ada berapa hukum syar'i itu nanti kita belajar insya Allah di buku ini namanya Al-Firashi, Al-Wahyu Al-Firashi. Yang datang ada berapa ayat, berapa hukum, mereka kumpul ulama kumpul semuanya yang hadis riwayatnya Rasulullah dapat wahyu atas kasut. Ada nanti As-Safari, As-Safari waktu dia lagi berjalanan, lagi safar. Ada berapa ayat, berapa hukum. Hukumnya beda-beda. Pasti bukan seperti yang kita belajar salat, puasa, zakat. Enggak, kadang-kadang masalah tentang salat, kadang-kadang masalah tentang zakat, tentang sedekah, tentang iwal hasil. Mereka kumpul hadis atau semuanya cerita yang turun di dalam keadaan berjalanan. Terus lanjut, ha? Beberapa saat beliau seolah-olah pingsan sejenak, kemudian bangun dan mengangkat kepala seraya tersenyum. Surah Ini, Al-Kautsar. betul. Ini hadis ini di riwayat Sahih Muslim. Lagi tidur dalam riwayat hadis itu tidur atas paha Aisyah ya langsung keluar senyum. Ya dia bilang adhakallahu sinnaka. Kenapa Rasulullah senyum? Ada apa? Ya pasti perempuan curiga. Ya lagi tidur ini atau mau istirahat atau lagi tidur keluar senyum dia bilang kenapa? Adhakallahu sinnaka. Dalam bahasa Arab ini doa. Semoga selalu kamu bahagia atau senang. Ya, Rasulullah bilang Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Al-Kautsar al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak ya. Fasalli li rabbika wanhar inna syanika wal abtar. Terus ada riwayat lain dari Aisyah yang dia meriwayatkan karena dia seperti kita tahu manusia. Kalau ada yang bilang saya dapat sesuatu yang bagus, ya pasti kita tanya bagaimana caranya, itu berapa orangnya, kapan, ya terus menerus. Rasulullah bilang sama beliau itu Al-Kautsar surga sungai di surga. Terus sampai Aisyah dalam riwayat hadis juga Aisyah bilang yang mau tahu Al-Kautsar atau yang mau dengar Al-Kautsar tutup telinganya sendiri. Ini suara yang itu dia bilang suara air Al-Kautsar dari surga. Hubungannya gimana ini Allah Ta'ala yang atau jangan kamu bilang oh ini tidak masuk kita masih di dunia itu di akhirat atau di surga ya Aisyah bilang seperti itu berarti ada sesuatu atau dapat ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bilang yang mau dengar Al-Kautsar suara air Al-Kautsar tutup telinga di jarinya gini di tempat yang nggak ada suara ya seperti kita kipas atau AC suara yang dengar itu suara Al-Kautsar tapi ya terus lanjut Atau pada saat-saat beliau di rumah sedang menunaikan sholat sunnah di larut malam atau sepertiga malam, terakhir malam hari. seperti Sebuah ayat dalam surah
sepertiga terakhir malam hari. Sebuah ayat dalam surah At-Taubah berkenaan dengan tiga orang sahabat yang tidak turut berperang bersama-sama beliau. Ya, Turut di itu saat itu yang kita sudah pernah baca di hadis bin Ka'ab di Riyadhus Shalihin. Hadis Ka'ab bin Malik. Dia bilang itu mereka yang tidak ikut Ghazwah Tabuk, tiga orang, tapi mereka sehat, nggak ada alasan, nggak ada uzur. Mungkin semuanya masih ingat kita belajar di Riyadhus Shalihin. Hasilnya apa itu? Bukti dapat dalil dari ini apa? Ini di akhir malam. Ayatnya turun di sepertiga terakhir. Nggak ada orang, nggak ada sahabat. Terus langsung setelah Rasulullah SAW salat subuh selesai, bilang sama mereka, ayo pergi, panggil Ka'b bin Malik. Dia setelah salat itu ada dua orang yang datang. Absyir ya Ka'b, ada kabar gembira Ka'b. Dari jauh, ada satu dari jauh, ada satu sudah dekat. Dia bilang yang waktu saya dengar yang jauh, saya faham. Sudah dapat atau Allah Ta'ala sudah terima taubat kita. Dia bilang, seperti kita di hadis Riyadhus Shalihin jelasin. Orang Arab sampai sekarang, kalau ada kabar gembira atau kasih atau bawa kabar gembira kabarnya ke beliau, ya kasih hadiah. Itu kayak tanda terima kasih karena kamu bawa kabar yang bagus. Dia bilang fakhala'tu lahu thawbi. Orang yang jauh itu yang saya dengar suaranya sebelum yang dekat ini saya kasih baju saya karena dia bawa kabar gembira. Hasilnya dari cerita ini turun hukumnya atau wahyu di akhir malam. Ya, ceritanya apa? Ayatnya apa itu coba baca. Hatta hingga saat mereka merasa bumi ini sempit, sekalipun sesungguhnya luas, dan jiwa mereka sudah merasa tertekan, kemudian mereka sadar bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari kekuasaan Allah dan tidak pula dapat memperoleh perlindungan selain dari Allah. Akhirnya, Allah berkenan menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya, yakni tidak akan mengulangi kesalahannya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tapi jika kita lihat di bagian terakhir sebelum sungguh Allah Ta'ala Maha bertaubat itu, summa taba alaihim liyatubu. Summa taba alaihim liyatubu. Artinya apa Ustaz? Summa taba alaihim liyatubu. Yang agar mereka tetap dalam taubatnya. Tak sebelumnya. Eh, Akhirnya Allah berkenan menerima tobat Ya mereka. sebelumnya. Wa dhannu an lam sampai mereka berkira enggak ada apa itu? Eh, eh, yang yang mana sih? Baca ayatnya dari awal, tapi saya ikut kamu sedikit-sedikit. Oh ya sih. Hingga saat mereka merasa bumi ini sempit, Betul, ini bagian pertama. Terus, sekalipun sesungguhnya luas, dan nah, jiwa mereka sudah merasa tertekan. nah juga, terus, Kemudian mereka sadar bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari kekuasaan Allah oke, dan tidak pula dapat memperoleh perlindungan selain dari Allah. masih ada lagi. Mata Akhirnya Allah berkenan menerima taubat mereka. Allah berkenan menerima. Tapi lihat di sini, summa taba alaihim liyatub. Biasa kita belajar taubat dari saya, ya kan? Kalau saya melakukan salah, baru saya atau kita suruh orangnya, ayo kamu harus taubat, ya kan? Enggak. Ini pilihan kita. Ini wajib kita. Saya harus taubat. Tapi kapan saya bisa taubat? Jika Allah Ta'ala sudah terima taubat saya. Jika Allah Ta'ala sudah bergerak atau kasih bergerakan di dalam hati saya biar saya taubat. Thumma taba alaihim. Artinya Allah Ta'ala sudah terima taubat mereka sebelum mereka taubat. Allah Ta'ala sudah terima taubatnya. Allah Ta'ala bilang thumma taba alaihim. Allah Ta'ala sudah terima taubat sebelum mereka. Allah Ta'ala sudah tulis di wahyu atau takdir seperti itu.
Sudah ada berapa orang, 3 orang tidak ikut berang, tapi saya taubat, terima taubatnya. Sebelum mereka keluar ke dunia. Ini Al-Quran kita sudah belajar dari awal. Al-Quran turun kapan? Dari Allahul Mahfuz. Setelah Allahul Mahfuz ke sama dunia. Setelah sama dunia turun sesuai keadaan. Berarti di sama dunia sudah ada ini taubat Allah Ta'ala. Sudah ada atau malaikat sudah baca ada 3 orang yang melakukan ini terus bla 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 nanti mereka taubat atau ke hidup sendiri. Setelah itu mereka taubat. Itu yang namanya summa taba alaihim dia tuh. Setiap keadaan di dalam hidup kita yang kasih bergerakan itu yang kita bilang takdirullah. Allah Ta'ala sudah tulis, fulan belajar Al-Quran. Tinggal kamu ikut atau tidak. Tinggal kamu ajak diri sendiri atau tinggal kamu ada keinginan atau pengen lanjut itu atau tidak. Ini dosanya atau salah seperti itu. La ilaha illallah summa taba alaihim. Innal wahla yanzilu ala terus lanjut. Innal wahya. Ada kalanya juga wahyu turun di tengah malam gelap gulita, siang bolong. Itu yang tadi bilang di buku ini namanya Al-Nahari. Wahyu An-Nahari itu seperti tadi bilang mereka kumpul hadis yang wahyu turun di siang hari. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak. Terus ada Al-Laili. Malam. Wahyu mereka kumpul hadis yang malam. Malam di mana itu? Malam di masjid, malam di sama sahabat lagi perjalanan. Malam oh ini namanya Al-Laili. Terus Di tengah malam gelap gulita, siang bolong, pada saat udara dingin membeku, di tengah panas terik menyengat, ketika itu yang namanya itu nanti kita belajar. Semuanya ini insya Allah kita belajar. Nanti ada contoh-contoh. Tapi ini yang namanya dalam bahasa Indonesia bilang apa? Musim kering, musim hujan sama kering. As-saifi asy-syita'i dalam bahasa Arab. As-saifi asy-syita'i. Ada mereka kumpul. Hukumnya sama. Ini bukan masalahnya hukumnya. Tadi bilang ini wahyu. Turun ada berapa hukum di musim panas. Jadi mereka waktu mereka kasih hadis itu saat Rasulullah lagi makan kurma atau musim kurma Rasulullah bilang gini gini gini. Berarti mereka kumpul hadis taruh di namanya as-saifi. Kenapa bilang as-saifi? Karena musim kurma itu biasa di apa di waktu panas. Jadi mereka bilang as-saifi. Mereka bilang saya tanya Rasulullah di dalam satu waktu yang Rasulullah lagi tutup atau lagi pakai bagian baju ini dingin, artinya dingin. Nah, itu maksudnya mereka atau maksud hadis itu musim dingin. Hukumnya apa ya? Hukum beda-beda. Terus lanjut ha? ketika berdomisili atau tinggal di Madinah, di saat sedang bepergian jauh, di dalam suasana damai atau peperangan yang sedang berkecamuk, bahkan di waktu Isra ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke 7 petala langit. لا إله إلا الله وفي استجمام الحضر أو أثناء السفر waktu lagi santai atau di perjalanan. Terus wafi hadatis suq. Suq pasar. Rasulullah datang, ya dapat wahyu. Dapat wahyu ya seperti apa yang tadi kita bilang pasti wahyu cocok sama waktu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Karena kita tahu dari cara wahyu ada yang Rasulullah binsang sampai butuh duduk itu. Ada enggak? Ada yang di dalam hatinya yang Rasulullah sudah jelasin. Allah Ta'ala taruh di dalam hatinya ini boleh atau tidak boleh. Seperti zikir pasar. Zikir pasar itu apa rezeki? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersabda di dalam pasar, barang siapa ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ada yang dengar di sebelahnya dapat pahala itu berapa? 1 juta. 1 juta. Karena Rasulullah di riwayat lain jelasin ini tempat yang biasa mereka lalai jual untuk mereka fokus sama jualnya.
Ada yang teriak ini, ada yang bilang ini yang murah, ini yang benar, ini. Terus mereka nggak ada yang ingat Allah Ta'ala. Jadi barang siapa ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1.000 kebaikan. Satu juta. Alf hasanah. Dalam bahasa Arab, alf hasanah. 1.000 kebaikan. 1.000 kita tahu ini 1 juta ya kan Ustaz? Betul, Syekh. Ya. Ini dari mana? Ini wahyu. Jadi mereka sahabat, tabi'in, Umar ibn Khattab, sengaja dia pergi ke Abdullah bin Umar. Dalam satu hari dia sudah rencana dari hari kemudian sebelum ini. Saya besok pergi ke pasar. Ya, mereka senang Abdullah bin Umar datang ya mau jual dari saya biar dapat barakah. Padahal Abdullah bin Umar ucapan dalam pasar La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semuanya ikut. Yang di pasar dengar Abdullah bin Umar bilang itu dapat 1 juta ya. Berapa orang yang sebut la ilaha illallah itu setelah dengar Abdullah bin Umar? Ya dia pergi, tidak beli apa-apa. Ya, pergi ke sana dapat kebaikan. Ini maksud saya dari hari yang seperti ini Rasulullah juga masuk ke pasar, dapat wahyu seperti itu atau kasih keutamaan atau fadilah yang ucapan zikir tersebut Rasulullah bilang sama mereka dalam pasar. Ini namanya as-suqi di pasar. Ada di al-watis, watisul harb. Itu waktu perang. Waktu perang seharus diam, fokus dulu ya kan? Tapi enggak, Jibril datang, bilang sama beliau ini seperti berapa cerita besok kita masih ada. Atau kemarin juga di Ghazwat Badr sudah belajar, enggak tahu mereka ikut atau tidak. Tapi ada berapa cerita-cerita kemarin di Perang Badr. Ya, seperti pedang Ukasyah kemarin kita bilang. Rasulullah kasih kayu. Pegang, ya jadi pedang. Ini yang bilang sama beliau nanti jadi pedang siapa? Di waktu perang. Bukan waktunya. Ukasha cari cara yang bagus tapi enggak. Bilang sama dia, ambil ini, kasih kayu, dia pegang, bergerak 2 kali jadi pedang. Seperti si fulan itu namanya siapa itu? Orang sahabat waktu berang Uhud. Waktu berang Uhud. Itu ya seperti kita tahu banyak yang terbunuh dari sahabat itu. Atau ya banyak syahid. Ya, di hari tersebut eh, ada satu orang namanya siapa? Saya lupa sekarang. Dia datang, wahai Rasulullah, kalau saya mati hari ini, saya kemana? Rasulullah bilang sama beliau, ahli surga. Dia ada ikatan. Seperti sekarang kita kalau ada acara mereka kasih ikatan, yang la ilaha illallah kasih ikatan, Nahdlatul Ulama kasih ikatan. Ya walhasil ada ikatan mirah biasa. Itu orang sahabat ikat tersebut jalan dalam cara yang kayak bangga. Rasulullah bersabda, jalan ini Allah Ta'ala tidak suka seperti ini kecuali di waktu perang. Ini wahyu. Orang kapan wahyu itu di saat perang. Itu yang namanya watisul harb. Ini juga maksudnya wahyu itu tidak seperti kita bilang waktu kerja dari jam 8 sampai jam 3 aja. Enggak, di setiap saat, setiap waktu itu ada wahyu. Dia butuh jika Rasulullah butuh itu dapat wahyu. Ada tanyaan dia tidak bisa jawab dapat wahyu. Ada beberapa hal yang mungkin kita bilang wahyunya itu luas sekali. Terus lanjut. Wa hatta fil Isra wal Mi'raj. Al Isra wal Mi'raj sudah itu lagi perjalanan lagi senang. Tapi enggak, di setiap itu turun. Ayo turun, salat 2 rakaat. Ya, ini apa? Ini di mana? Dia kasih tahu. Ya, ini orang yang melakukan ini. Lihat, waktu dia langit pergi atau naik ke langit juga dapat juga wahyu. Ini orang yang melakukan ini. Ini orang yang melakukan waktu dia lihat orang yang lagi siksa, laki-laki atau perempuan atau macamnya itu dapat wahyu. Berarti wahyu itu tidak ada batas atau tidak ada waktu yang khusus. Lanjut. Namun ada kalanya wahyu terputus sehingga beliau merasa sangat kangen dan selalu berharap.
Ini cerita yang kita kemarin sudah jelasin waktu Rasulullah SAW di awal setelah turun surat Al-Alaq. Baca dari sini, boleh. Se- Setelah malaikat Jibril turun menyampaikan ayat-ayat permulaan surah Al-Alaq. Hmm. Wahyu pun putus selama 3 tahun. Siti Aisyah radhiyallahu anha Ini meriwayatkan. lihat, ini lihat bilang 3 tahun. Ya, pikir sedikit ya, 3 tahun. Benar enggak? Bukan kita bilang mereka palsu yang bilang 3 tahun. Tapi yang meriwayatkan hadis ini siapa? Ini lihat siapa? Siti Aisyah bilang, lanjut Ustaz. Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sedih. Berulang kali beliau pergi berhalwat di puncak bukit untuk dapat bertemu kembali dengan malaikat Jibril. Ini hadisnya yang betul di Sahih Al-Bukhari. Kita tidak bisa bilang, oh salah. Tapi ada salah di dalam hadis itu. Apa itu salah? Rasulullah nikah sama Aisyah kapan? Ustaz Rizki, yang kita belajar sirah. Oh, Setelah iya, Rasulullah Syekh. hijrah. Betul, Syekh. Iya. Ini kapan? Ya, Al-Alaq ya saya waktu di awal terima wahyu sih sama Ya, waktu dia masih nikah sama Siti Khadijah. Khadijah. Masih Betul, Syekh. hidup. Berarti sebelum Aisyah, Rasulullah nikah sama Aisyah sebelum hijrah berapa tahun? 2, 3 tahun. Berarti Aisyah masih umurnya 1 tahun, 2 tahun. Waktu cerita ini. Jadi ada masalah. Mereka bilang ya hadisnya sahih dari Aisyah. Tapi waktunya itu yang 3 tahun enggak. Karena ada riwayat lain yang bilang 3 bulan. Ada yang bilang baling panjang itu 1 tahun. Sampai orang Quraisy bergerak sudah senang. Ya Muhammad bilang dapat wahyu. Sekarang enggak ada ya. Oke, lanjut. Sampai akhirnya tibalah saat yang dinanti-nantikan dan turunlah Jibril memberitahu beliau, "Hai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah." Dengan pemberitahuan itu, beliau merasa tenang dan tentram. Ini kita sudah kemarin jelasin hal ini. Rasulullah Rasulullah mau membunuh diri sendiri ya. Ya, mereka ini di riwayat Al-Bukhari bilang karena dia kangen mau ketemu sama Jibril. Jadi cerita ini, dari cerita ini, jika kita bilang di hari pertama waktu dia di Gua Hira, pertama waktu turun surat Al-Alaq, dia takut. Ya kan? Takut balik ke rumahnya lagi gemetar juga Siti Khadijah kasih selimut dia biar dia tenang tanya sama beliau bagaimana kita bisa bilang kangen baru 1 kali sudah kangen kita mulai kangen kalau ketemu sama orangnya 2 kali 3 kali sampai dekat sama saya sampai saya tenang sama beliau. Ya, jika dia tidak ada atau tidak ini, jadi saya baru mulai bergerak kangen sama orangnya. Tapi ini baru 1 hari. Juga di harinya ya dia belum tahu ini siapa, ini wahyu atau tidak. Artinya apa? Artinya sudah ada berapa kali berhenti wahyu itu dapat atau jadi, tapi setelah berapa kali sampai Rasulullah SAW jadi kangen waktu dia berhenti atau tidak datang, kangen sama Jibril. Mau membunuh diri sendiri dari atas gunung itu Jibril datang bilang wahai ya Muhammad aku Jibril kamu Rasulullah sudah Rasulullah balik kalau dia kangen lagi ya pergi ya Jibril datang wahai Muhammad kamu Rasulullah aku Jibril terus Suatu hari, ketika baca itu ya saya, enggak tahu Fabaina ana. ya betul wabainama huwa mashin ini cerita setelah wahyunya berhenti. Ini juga jadi sunnah biar di sini semuanya ahli Al-Quran. Sunnah waktu kita khatam baca takbir. Ini banyak ibu-ibu yang hadir khatam di setiap hari itu kita baca takbir dari Abduha. Allahu Akbar. Kenapa? Karena cerita ini. Setelah wahyu berhenti,
Jibril datang ketemu sama Nabi Muhammad menurunkan surat Ad-Duha. Rasulullah setelah selesai wa amma bi ni'mat rabbika hadis, Rasulullah senang baca takbir Allahu Akbar, ya senang. Itu otomatis. Nggak. Jadi sunnah di ahli qiraat. Di antara ahli qiraat bukan semuanya juga. Ada fulan dari ahli qiraat bilang sunnah takbir, ada yang bilang enggak. Itu ya hal yang tidak masuk karena Rasulullah tidak melakukan di setiap baca. Rasulullah melakukan di setiap duha, di waktu baca duha satu kali aja. Tapi ahli fikih bilang karena Rasulullah melakukan hal tersebut, walau satu kali sunnah. Seperti kita bilang surah salatul tarawih. Salat tarawih Rasulullah melakukan 3 hari sama jamaah. Tapi setelahnya berhenti. Kita sampai sekarang masih salat tarawih. Ini takbir juga Rasulullah melakukan satu kali, artinya kita boleh baca takbir di setiap baca dari surat Al-Duha. Ini khatamnya umum seperti yang kita melakukan di hari Kamis, atau khusus yang khatamnya sendiri, atau yang bacanya sendiri. Ya silakan. Jika kamu baca dari awal Al-Quran sampai akhir, dari Al-Duha, baca takbir, kamu ingat Rasulullah SAW ucapan takbir tersebut, bisa baca. Itu nggak ada masalah yang kita bilang besar. Syekh saya nggak mau takbir. Mau ikut yang bilang tidak. Ya tidak masalah juga. Terserah. Masalahnya itu balik ke ta'zim hatimu dengan Al-Quran sama apa yang turun di dalam atau apa yang ada di dalam Al-Quran. Terus baca, ha? Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan terdengar suara dari langit. Lalu beliau memandang ke atas. Dibilang apa ini? Wahyu. Salah satu cara wahyu bagaimana? Terus dengar dari langit. Lalu beliau memandang ke atas. Tiba-tiba turun Jibril dalam bentuk sangat menakutkan. Sehingga beliau segera pulang menemui istrinya yang setia Khadijah radhiyallahu anha. Lalu berkata, selimutilah Dalam aku. riwayat hadis lain ini, dalam riwayat hadis lain, dia waktu itu, ini yang pertama kali lihat Jibril dalam bentuk yang bentuk malaikat. Dia bilang, aku lihat sayapnya dia punya 600 sayap. 600 sayap. Satu sayap itu tutup di antara timur sama barat. Dia suddu. Ini satu sayap. Jika kita kasih bayangan aja, bayangan. Pikiran kita aja. Bilang 600, tapi satu sayap tutup di antara langit barat dan timur. Bagaimana Rasulullah bisa lihat? Kalau sudah satu sayap sudah tutup. Dari masyrik itu waktu tempat terbit matahari sampai maghrib itu tempat tenggelam matahari sudah tutup. Bagaimana bisa lihat 600? Itu yang kita bilang iman, bilang mukjizat, bilang nubuah. Allah Ta'ala kasih kuat di matanya sampai dia bisa lihat Jibril dalam keadaan atau bentuk malaikat. Ada contoh seperti itu biar kita bisa terima. Ya, kita di dalam mimpi ya kan. Kadang-kadang kita mimpi terbang sampai bisa lihat di bawah kita ya kan. Bagaimana itu nggak ada kamera, nggak ada ini, nggak dalam mimpi ya. Saya bilang ceritanya ini dalam mimpi jadi seperti itu. Atau di dalam mimpi kita kayak bisa terbang. Ya, kita ini ada yang sudah pernah Ustaz Rizky belum? Terbang atau lihat sesuatu yang besar di dalam mata kita. Itu yang kita bilang salah satu contoh dari wahyu atau dari yang Allah Ta'ala kasih kepada Nabi Muhammad SAW sampai dia bisa lihat Jibril. Yang kedua itu di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. 'Inda Sidratil Muntaha dia lihat Jibril dalam keadaannya bentuk yang malaikat itu di sayapnya. Ya, dia bilang di waktu Sidratul Muntaha, saya lihat Jibril di cara yang saya lihat pertama ini di kali ini, tapi dia kayak takut dari Allah Ta'ala. Khudu lillah azza wa jalla. Ya, Syekh itu saya tidak bisa masuk ini semuanya tidak bisa masuk ke akal saya, Syekh. Karena kamu bilang malaikat dari syahaya atau kita belajar malaikat dari syahaya tapi dapat sayap, gimana itu?
Ya, ini karena mata kita dari daging, dari ciptaan dunia, kita tidak bisa. Sampai Allah Ta'ala kasih kuat dalam mata kita bisa lihat. Contohnya, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama Musa alaihi salam. Sayyidina Musa alaihi salam. Pengen, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku melihatmu. Allah Ta'ala bilang sama beliau, kamu tidak bisa. Innaka lan tarani. Tapi jika kamu mau atau tahu bagaimana bisa atau tidak, ayo kamu lihat ke gunung ini, Tur Saina. Ya, dalam riwayat hadis itu sebagian cahaya sedikit dari cahaya Allah Ta'ala turun ke gunung itu hancur. Sayyidina Musa bincang, tidak bisa, tidak kuat. Itu Allah Ta'ala di Al-Quran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iq. Ya, setelah dia bangun ya baru subhanaka maha suci engkau wa ana awwalul muslimin, aku orang yang pertama iman. Jadi awal mukmin ini Sayyidina Musa alaihi salam. Karena imannya ya bukan seperti kita. Kita iman kalau ada yang datang kasih sesuatu yang mungkin ragu-ragu, tapi Sayyidina Musa sudah karena imannya. Terus tapi Nabi Muhammad SAW waktu naik ke atau waktu Al-Mi'raj bisa lihat Tuhannya. Ya bagaimana? Kita sudah pernah baca di buku sirah mereka membelah dadanya sebelum dia pergi rihlah Isra Mi'raj. Sebelum dia berangkat, mereka bawa dulu ke Zam-Zam, buka dadanya, isi sesuatu ya, nggak ada yang tahu apa yang isi, tapi ulama bilang isi hikmah biar bisa tidak takut hal-hal yang seperti kita dengar di dalam riwayat hadis Lailatul Usriya bi, aku melihat ahli riba, aku melihat yang ahli riba, aku melihat perempuan yang lagi tergantung di rambutnya, ada yang di payudaranya, ada yang ini, ada yang itu, ada berapa riwayat. Ini kita tidak kuat lihat. Kalau lihat satu orang di dalam riwayat hadis itu batu yang besar mereka pukul kepalanya sampai pecah itu kita tidak kuat, tapi Rasulullah bisa. Ini kenapa? Karena sudah kasih hikmah. Cerita-cerita semuanya yang terjadi atau yang di jalan rihlah Isra Mi'raj sampai dia naik ke langit bisa bicara sama Allah Ta'ala, nggak ada wasitah, nggak ada pengantaran bahasa Indonesia bilang. Ya, langsung sama Allah Ta'ala itu karena hikmah yang dapat di waktu mereka buka dadanya atau apa itu bilang apa? Belah. Belah belah dadanya. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus lanjut Ustaz, ha? Lupa Beliau di segera mana? Lupa di mana Ustaz? ya, sehingga beliau segera pulang menemui istrinya yang setia Hadiah radhiyallahu anha lalu berkata, Nah, ini selimutilah lihat, aku. lihat istri yang bagus kita. Kalau jika kita karena banyak di sini istri, di sini papa-papa sedikit. Ini Pak Mukhtar sama siapa yang Pak bantu saya? Aris Pak Aris ada. Terus ada. sama siapa? Jadi biar kita paham, istri kalau di dalam rumah sifatnya baik, suaminya langsung balik ke istri ada sesuatu yang seperti ini kaget atau takut atau kena musibah, balik ke istrinya, istrinya tenangin suami, itu berarti istri bagus. Tapi kalau dia enggak, kalau ada sesuatu pergi ke teman, pergi kakaknya atau adiknya perempuan. Ya, kenapa? Karena istrinya langsung marah. Ya kamu lakukan ini, kena mobil. Qadarullah kena mobil. Atau ini sebelum dia bilang sama istri pergi ke kakaknya ini bagaimana nanti istri marah ini. Artinya sifatnya, sifat perempuan itu buruk. Hati-hati. Ya dia betul sifatnya perhatian sama harta saya. Maksud saya enggak, tapi jangan sampai suami seperti itu takut dari kamu atau tidak mau sama kamu sebelum adiknya atau kakaknya atau ibunya. Rasulullah pergi kemana?
Temannya Abu Bakar Siddiq, tapi nggak mau ke Abu Bakar Siddiq. Ini dari laki-laki. Datang ke Khadijah. Minta apa coba? Selimutilah aku. Eh, Hmm, Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. hmm, Agungkanlah Tuhanmu, hmm, bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa." hmm. Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5. Fahamiyal wahyu wa tataba. Setelah itu wahyu sudah terus menerus. Oke. Wastabsyara Nabi wa tabaddala intidharuhu al-hazin. Ya, terus lanjut ha, baca berikutnya apa bilang? Firman tersebut dihafal baik-baik oleh beliau, kemudian turunlah wahyu berikutnya Hmm. secara berturut-turut. Hmm. Rasulullah Shallallahu Ini setelah di riwayat ini nanti kita baca di buku ini kalau tidak salah. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang 1 tahun, ada seperti Aisyah yang bilang seperti Aisyah 3 tahun. Tapi ya paling banyak bilang enggak sampai 3 tahun karena kita tahu wahyu itu dakwah Rasulullah SAW itu 3 tahun rahasia. Kalau nggak ada wahyu, kasihan mereka. Bagaimana tahu hukum-hukum? Dan mereka bilang ya, yang bisa bilang 2 bulan aja. Ada yang bilang, kenapa? Karena ada riwayat hadis dari selain Aisyah. Selain Aisyah. Terus, kala, Rasulullah SAW merasa girang dan kesedihannya selama penantian berubah menjadi kegembiraan. hmm, Kenyataan demikian itu meyakinkan kita bahwa wahyu turun tidak menuruti keinginan dan tidak pula tergantung pada beliau itu. ya Dan artinya memang apa? Artinya ini wahyu bukan dari Nabi Muhammad. Ini semuanya bicara biar kasih bukti wahyu itu bukan sesuai keinginan Nabi Muhammad SAW. Itu Allah Ta'ala hendaki wahyu turun, turun. Hendaki stop itu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 tahun atau 1 tahun. Ini di tangan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah inna ma'ana basyarum mitlukum yuha ilai. Ya juga jika kita baca atau semuanya kita sudah dengar cerita waktu mereka menuduh Aisyah dalam riwayat hadis sahih Al-Bukhari Rasulullah menunggu 1 bulan. Ada yang menuduh istrimu, kamu wahyu bisa wahyu tapi tidak bisa atur, ini kasihan. Ya, di sini ini lihat bagaimana keadaan Rasulullah. Mereka lagi bicara sampai Rasulullah seperti tadi bilang sifat manusiawi datang bilang sama Aisyah, Aisyah, jika kamu melakukan itu taubatlah. Wahai Aisyah, kalau kamu melakukan ini taubat ya Allah Ta'ala Maha terima taubat. Dia bilang, ya saya tidak bisa bilang sama kamu apa-apa. Tapi yakin saya nunggu Allah Ta'ala membebaskan saya dari hal itu. Tambah naik 1 bulan sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai badannya kurus. Di aslinya badannya kurus, ya tambah lagi ya sampai hampir mati. Ya, apa yang terjadi? Ini maksud kita wahyu yang seperti ini keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Lagi nunggu kapan wahyu. Ini mereka lagi bicara tentang istri saya. Terus ceritanya, waman dalladhi yansa, bagaimana kita lupa? eh, kenyataan yang tak terlupakan ialah bahwa selama 1 bulan penuh wahyu tidak datang setelah peristiwa Haidsul Ifk, yaitu Terlupakan dia bahwa selama 1 bulan ini yang di bawah. Kenyataannya betul, kenyataan yang yang terlupakan ialah bahwa selama 1 bulan penuh wahyu hmm, tidak datang setelah peristiwa Haidsul Ifk, hadis yaitu, Rif itu yang menuduh Aisyah zina. Nah, terus yaitu tersebarnya desas-desus bikinan kaum munafik yang menuduh putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, istri putri Rasulullah Abu Bakar SAW, Siddiq. Ah, betul Aisyah, ya betul. eh, berbuat serong atau berzina. Desas-desus itu disebarkan dengan maksud hendak mencemarkan keluarga Rasulullah. Hati beliau gundah gulana, tercekam kebimbangan dan akhirnya berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin,
Ya Allah, Hai Aisyah. kata-kata ini kata-kata ini baru juga Ustadz yang orang Indonesia bacaannya susah, apalagi Syekh Faisal Ustadz Iya Rizal. betul sih, betul sih. Emang agak susah bahasanya sih. Tapi ya saya sudah jelasin di dalam bahasa saya, insya Allah sudah mereka paham. Iya. Nah, terus lanjut. Eh, Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, "Hai Aisyah, aku telah mendengar berbagai desas-desus tentang dirimu. Jika Hmm, engkau benar-benar tidak berbuat kesalahan, Allah tentu akan menegaskan kesucian dirimu. hmm. Namun, jika engkau merasa telah berbuat dosa, mohonlah ampunan kepada Allah. Adakah orang yang tidak dapat memahami bahwa dalam waktu 1 bulan dilanda gelombang fitnah itu dirasakan Rasulullah lebih berat ketimbang kesedihan bertahun-tahun? Sebab dalam Ya, waktu betul, satu betul karena lagi nunggu wahyu. Mau ini bagaimana istri saya? Ya 1 bulan nunggu itu dalam ini kita bilang 1 bulan karena Rasulullah waktu itu nggak tahu, lagi nunggu. Kapan? Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin hari ini, mungkin. 1 hari ini kita lihat kalau tunggu sesuatu gimana waktunya jadi lama. Ya, jika kita senang juga waktunya cepat itu ya selesai ini habis. Kayak harinya itu kayak 1 jam. Tapi kalau lama menitnya aja. Kalau lagi nunggu maaf. Kalau lagi nunggu menitnya aja panjang sekali. Ya Allah kenapa hari ini panjang seperti itu? Ya terus lanjut. sebab dalam waktu 1 bulan itu beliau justru tidak menerima wahyu sama sekali. Padahal amat diharapkan dalam menghadapi fitnah kaum munafik. Kendati pun Rasulullah sendiri yang menjadi korban keraguan, kebimbangan dan kegelisahan, tetapi selama itu beliau tetap diam dan hanya menunggu hingga beberapa ayat dalam surah An-Nur menegaskan bahwa Ummul Mukminin radhiyallahu anha tidak bersalah. Ini lihat karena tadi bilang karena kita tahu ini Nabi makam mereka luar biasa. Ini lihat kita kalau kena musibah kita doa ya Allah kasih solusi ya Allah bantu saya bagaimana ya Allah ini. Tapi Rasulullah enggak. Tunggu wahyu. Dia tahu di dalam hatinya pasti Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Tapi kapan, bagaimana ceritanya ya, gimana ceritanya ya Allahu A'lam. Tapi juga Rasulullah tidak mungkin kita bilang duduk, salat atau zikir atau doa ya Allah kasih tahu bagaimana ceritanya ini nunggu Allah Ta'ala. Ini derajat yang kita bilang maqam maqamus salihin, maqamul anbiya. Ya, takdir dia nunggu takdir Allah Ta'ala. Itu yang kita belajar di buku tasawuf. Ya, yang masuk di masalah yang kemarin kita bilang tawakal. Dia nunggu sampai Allah Ta'ala kasih jalan. Tapi ya setelahnya dapat jalan. Ya, mereka datang di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, dia Rasulullah datang ke Aisyah, wa Aisyah, kamu harus Abu Bakar bilang sama ibunya setelah Rasulullah bilang, wahai Abu Bakar, alhamdulillah turun ayat membebaskan atau Aisyah sudah tidak melakukan itu, ada ayat Al-Quran yang di surat An-Nur gini 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 nih. Abu Bakar datang ke Aisyah, wahai Aisyah sebelum Rasulullah masuk. Wahai Aisyah, kamu harus bersyukur kepada Rasulullah. Dia bilang, enggak, saya harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menurunkan ayat Al-Quran membebaskan saya dari hal tersebut. Ya, kita tidak bisa selesai, waktunya sudah selesai, bukunya masih ini, tapi di sini Oh. semuanya mungkin cerita beda-beda. Dari sini, dari cerita ini kita faham makna wahyu, arti wahyu itu apa. Rasulullah tidak bisa atur, juga kadang-kadang tegur, kadang-kadang kasih kabar gembira, kadang-kadang mungkin bilang seperti tadi kangen, kadang-kadang seperti yang sedih, seperti cerita yang terakhir itu hal wahyu yang dari Allah Taala. Jazakallahu wa iyyakum husnal iqtida wal iktifa bil habib al azam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين